Kondisi terkini, sejumlah elemen melakukan long march ke depan kantor KPU, penolakan pemilu curang beserta cawe. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Demo sekarang ini sudah luar biasa ya. Demo besar-besaran di situ, menuntut keadilan. Sebut KPU Bawaslu abal-abal karena rekrutan Jokowi. Refli Harun mengatakan ya kepada Hasyim Asy'ari mau saja budak rezim ya. Sudah jelas begitu kan, tidak hanya Refli Harun begitu kan, sebagai mantan ex Kopassus di situ begitu kan, ya sudah turun tangan. Tokoh-tokoh politik sudah banyak turun tangan, para dosen, ya guru besar, mahasiswa juga banyak turun tangan di situ untuk menuntut ya keadilan. Ya kalau saya pribadi simpel aja begitu kan. Demo tetap digaungkan, hak angket tetap berjalan, sengketa di MK tetap berjalan begitu kan. Salah satu utama kita adalah fokus kepada bagaimana KPU itu harus benar-benar ya diaudit di situ begitu. Kalau mereka diaudit, saya yakin dan saya yakinnya mereka akan bisa ya menemukan titik temu apa dugaan-dugaan kecurangan, kelemahan yang ada selama ini. Tapi kalau hanya dengan demo seperti ini, saya kira seorang Jokowi dan mereka begitu kan ya tidak pernah mendengarkan soal ini begitu. Saya berasumsi begini ya, kenapa demo ini serentak di mana-mana begitu kan ya, sehingga kehilangan momen hak angket di sini begitu. Kenapa? Hak angket selama ini sudah mulai pudar, mulai hilang begitu kan ya, yang begitu digaungkan di situ pada akhirnya orang-orang atau masyarakat hari ini yang menolak terkait dengan adanya kecurangan itu fokus kepada demo-demo yang ada di daerah-daerah di situ begitu. Sehingga hak angket ya lupa dan sebagainya. Bisa saja ini adalah peralihan isu yang sangat sentral begitu kan. Maka saya katakan tadi bahwa ya sebenarnya demo ini tidak hanya di KPU, tidak hanya di DPR ya, yang harus kita demo juga salah satunya adalah mereka ketua umum partai ya, dari PDIP ya, kemudian dari yang lain begitu kan ya. Ini harus didemo juga begitu kan untuk mendorong hak angket. Kenapa DPR sekarang ini agak lambat untuk mendorong hak angket? Pada kenyataannya mereka orang-orang yang kemudian yang terpilih lagi bisa begitu kan untuk menggaungkan hak angket. Tapi bagaimana orang-orang yang kemudian anggota legislatif yang tidak terpilih lagi? Mereka kalau digoda dengan adanya uang miliaran, siapa yang tidak tergoda atau pada dirinya tidak terpilih kok begitu kan. Nah, dan isu inilah yang kemudian kita harus benar-benar dorong begitu kan. Tidak hanya demo di depan KPU, jangan lupa hak angket ini sangat-sangat luar biasa. Hak angket itu walaupun Pak Jokowi tidak menjabat sebagai presiden, maka hak angket itu bisa menyeret seorang Jokowi kepada kepada pengadilan begitu kan. Kalau hanya demo-demo seperti ini, saya kira ya dampaknya mungkin sebagai gertakan begitu kan ya. Tapi satu sisi hak angket jangan lupa yang menjadi potensi di situ hak angket, dorong hak angket di situ begitu kan ya. Ketua umum partai ya 01 sebenarnya sudah siap hak angket, tapi yang lain begitu kan untuk menambah kekuatan di DPR, di situ yang seharusnya kita dorong bagaimana hak angket itu benar-benar bergulir. Itu baru ketar-ketir dari seorang Jokowi. Jadi sekarang ini mengapa demo ini setiap daerah itu adalah turun tangan begitu kan ya, melakukan demo ya, jangan lupa isu-isu hak angket itu tetap diangkat begitu kan untuk didorong, salah satunya untuk memakzulkan seorang Jokowi bisa saja melalui hak angket ya. Nampaknya wah ini agak mulai ketar-ketir mereka begitu kan, karena dengan adanya asumsi-asumsi seperti itu begitu ya kita lihat saja begitu kan ya, demo-demo itu ada di mana-mana sekarang ini. Kemarahan rakyat sudah di depan pintu, apakah kalian KPU tetap nekat ikut curang? Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Banyak sekali sekarang ini lagi demo di mana-mana begitu kan, yang menuntut keadilan di situ begitu. Ada yang mengatakan adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi begitu kan. Maka ya tidak menjadi masalah untuk melakukan demo seperti ini begitu kan. Jadi
jangan lupa juga begitu para tokoh politik begitu kan ya, untuk mendorong hak angket. Ketua umum partai di situ ya untuk mendorong di situ begitu. Bisa saja kalau hak angket bergulir berujung pemakzulan. Jadi saya kira ini nih yang menjadi catatan penting kepada kita begitu, harus benar-benar dilakukan dengan adanya hak angket di situ begitu. Jangan lupa ya, hak angket itu benar-benar menjadi fungsi yang sangat-sangat luar biasa. Maka hak angket itu mulai dicegal sana sini, mulai digagalkan. Sebut KPU Bawaslu abal-abal karena rekrutan Jokowi Refli Harun yang murka ke Hasyim Asy'ari, mau saja jadi budak rezim ya. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengaku sangat kecewa dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Saking murkanya, Refli Harun menyebutkan pimpinan KPU itu sebagai budak rezim. Pernyataan itu disampaikan Refli Harun ya saat berorasi di tengah ratusan demonstran di depan kantor KPU. Ya, sejumlah tokoh yang hadir termasuk Refli Harun menolak hasil pemilu yang terindikasi mengalami kecurangan. Bahkan Refli Harun juga menegaskan sejak ada rekrutan pimpinan KPU dan Bawaslu dilakukan secara abal-abal, hal itu sudah dipersiapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melalui tim tertentu. Bahkan ada yang mengatakan kita tahu bahwa dari awal rekrutmen KPU itu abal-abal. Rekrutmen KPU itu dan Bawaslu abal-abal. Kenapa begitu? Karena sudah disiapkan oleh tim, yaitu tentu adalah Presiden. Kalau semuanya adalah presiden, kemudian apa-apa harus direkrut presiden, saya kira benar juga begitu apa yang disampaikan Refli Harun begitu kan ya. Karena nampaknya hari ini melihat situasi dan kondisi politik hari ini yang ada di bawah begitu kan ya. Banyak yang kemudian diiming-imingi berbagai cara, diiming-imingi secara finansial, mereka mau begitu. Ya nggak tahu sih, mungkin untuk eksis menjadi ketua ini, menjadi ketua itu begitu. Yang penting kan patuh kepada mereka begitu kan, ya kepada rezim itu. Maka ini yang kemudian menciderai demokrasi kalau ada kong kali kong di dalamnya. Maka anggota-anggotanya orang dekat presiden semua. Jika hal itu sudah terjadi, bagaimana bisa pemilu dapat berjalan dengan independen yang ada di KPU malah terkesan mengakali pemilu di 2024? Bagaimana mungkin akan mendapatkan KPU yang jujur, berintegritas dan independensi yang adalah KPU yang mengenali pemilu itu, ya, mengakali pemilu itu katanya, ya. Wah, ini dibongkar habis-habisan begitu kan oleh Refli Harun di situ begitu kan. Karena nampaknya demo-demo seperti ini saya kira sangat cukup efektif begitu kan ya untuk mendorong salah satunya hak angket. Itu jangan lupa di situ begitu. Maka sudah di depan mata masyarakat sudah mengatakan bahwa wah ini ada apa begitu kan ya, ada apa dan sebagainya begitu. Saya kira ini akan menjadi acuan bagi kita, harus benar-benar diamati betul begitu kan ya. Karena nampaknya kalau masyarakat hari ini dibiarkan diam, maksudnya diam begitu kan ya, tanpa ada protes apapun, semakin enak mereka melakukan dugaan-dugaan kecurangan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.